7 kunci penjuru kebahagiaan. Jangan lupa subscribe ya. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Setiap manusia mengidamkan kebahagiaan dalam hidupnya. Hidup yang bahagia, dilimpahi jutaan karunia dan dikeliling kebaikan. Hingga semua orang terlantas saling bergerak mengupayakan kebahagiaannya. Beberapa memulainya dengan merencanakan masa depan, lalu secara perlahan menentukan strategi kehidupan yang diinginkannya. Tapi kita seringkali terjebak dalam definisi kesuksesan yang materialistik, berharta triliun, berkendara pribadi, berperusahaan, berkantong tebal. Hingga tak kita kenali bahwa kesuksesan dan kebahagiaan adalah apa yang terlahir dari dalam hati. Ya, bahagia itu sederhana dan bahkan sangat dekat, karena ia ada dalam hati. Tokoh-tokoh besar yang berpenghasilan miliaran per bulannya, memiliki real estate di banyak tempat, memiliki pulau pribadi, hingga tak habis akalnya berpikir bagaimana caranya menghabiskan hartanya. Bahkan hingga tak terasa yang banyak itu seakan tak memberikan nikmat dalam penggunaannya. Lebih dari itu, banyak pula orang yang begitu berani mengakhiri hidupnya justru dikala kariernya berada di puncak. Kemudian apakah sesungguhnya kebahagiaan itu? Di manakah letak kebahagiaan itu? Bisakah ia dibeli atau ditukar? Jawabannya sederhana, sahabat. Kebahagiaan itu ada dalam beberapa makna, yaitu: pertama, letaknya ada dalam hati yang penuh syukur. Al-Quran mengingatkan, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Allah berikan pemakluman bahwa insan tersering lalai dan lupa. Ia, Sang Maha Pemberi, berjanji akan membalasnya berlipat kali jika kita mensyukuri segala apa yang tertakdir untuk dijalani. Tapi, lihatlah jika kita yang telah dimafhumi juga kemudian ingkar. Ia hanya memberi dan menjelaskan bahwa azabnya tak mampu kita tanggung. Maka akankah pikir kita menantang di jeda antara syukur atau kufur dengan kesadaran diri bahwa kita adalah hamba yang selayaknya memuja, bukan senantiasa terus meminta dan terlupa ucap terima kasih kepadanya. Kedua, menjelma dalam harta yang halal. Takarlah dan hisaplah kali pertama sebelum segala apa yang tersuap ke dalam lambung kita. Makanan dan minuman itu, apakah semuanya terjamin dari harta yang halal atau tersubat dengan sesuatu yang kotor? Lagi riba, sedikit atau banyaknya akan merusak kebaikan, menghanguskan keberkahan dan mendatangkan siksa. Maka mengapa kita menyerah dan berputus asa terhadap rezeki yang halal? Lagi baik, karena Allah lah yang memberi dan menggariskan jalan rezeki melalui kedua tangan yang terus mengais dan hati yang terus mendekat. Dunia dan seisinya bahkan akan mengejar kita.
Kita hanya diwajibkan berikhtiar, sisanya izinkan Allah yang melaksanakan bagiannya. Bukankah Allah Maha Segala Daya? Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 60. Ketiga, bahagia karena agama menawarkan sejuta keselamatan. Sakofah, pandai dan cepat di dalam memahami sesuatu atau mahir terhadap dien, agama ini menghadirkan kesejukan dan kebahagiaan ruhiyah yang luar biasa. Islam itu adalah apa yang terlahir dari pemahaman yang menghadirkan kedamaian. Keempat, umur yang diberkahi. Umur yang berkah dan mendatangkan keberkahan itu terletak dalam ketaatan. Menginfakkan sebagian hartanya di sepanjang jalan dakwah dan mengharapkan surga sebagai visi hidupnya. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan. Quran Surat Al-Lail ayat 5-7. Kelima, pasangan yang soleh. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Quran Surat An-Nur ayat 26. Keenam, anak yang menyenangkan. Jadilah mereka sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata, yang mendatangkan kebahagiaan kala memandangnya, yang menyejukkan kala mendengar suaranya dan menghangatkan dalam dekat peluknya. Mereka buah hati yang menyenangkan kala di dunia dan menghaturkan pahala kala di surga. Sungguh bahkan betapa indah kala mereka mampu menjadi bagian dari anak-anak yang berjiwa Qurani dan mencintai Rabb-nya. Ketujuh, lingkungan madani. Kita bisa belajar dan melayani pada lingkungan. Hal ini menyemangati kebahagiaan pribadi kita untuk mendorong terciptanya kebahagiaan sesama antara kita. Amal sosial al-ijtimaiyah, mencipta lingkungan agar lebih madani dan sejahtera. Sehingga itu, bahagia bukan hanya milik aku, kamu atau dia, tetapi kita. Memang tidak semua lingkungan itu terkondisikan dalam rengkuh kebaikan. Semisal dengannya adalah penduduk Taif kala masa nubuwah. Terketika Rasul yang tengah berduka lantaran paman dan istri beliau wafat. Itu hijrah ke dataran mereka. Taif, sikap kafir Quraisy semakin keras terhadapnya. Bahkan mereka mengerahkan anak-anak mereka untuk menolak kehadiran Rasul. Karenanya, anak-anak kecil itu pun melempari beliau dengan bebatuan di sepanjang perjalanan. Hingga kedua telapak kaki yang senantiasa membengkak lantaran berlama-lama kala salatnya itu pun berdarah-darah, kening dan seluruh tubuh beliau mengaromakan darah segar yang mengalir. Rasa sakit yang membilur tubuh beliau menyeret kedua kaki beliau untuk sampai di salah satu kebun di antara kebun-kebun yang ada di Taif. Di sanalah beliau menyandarkan punggungnya yang harum di sebatang pohon seraya berteduh. Beliau membalas perlakuan warga Taif dengan sejuntai doa indah yang beliau panjatkan penuh khusyuk ke mihrab Tuhannya. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku, sedikitnya upayaku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai Zat yang Maha Penyayang, Engkau adalah Rabb-nya orang-orang yang lemah dan Engkau adalah Robku. Kepada siapa Engkau akan menyerahkan aku? Kepada orang jauh yang menatap marah padaku atau kepada musuh yang Engkau jadikan dia berkuasa atasku, jika bukan karena kemurkaanmu lebih luas bagiku?
dengan cahaya wajahmu yang menyinari segala kegelapan dan menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemurkaanmu padaku. Kepadamu aku mengakui segala dosa dan kesalahan hingga engkau ridha. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Allah perkenankan doa dari Sang Kekasih, karenanya menjadi baiklah penduduk Taif. Mereka diberkahi dengan banyak kebaikan dari Rabb-Nya. Mereka berubah menjadi lingkungan madani yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi sesamanya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. HR Bukhari. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.